Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KKL PGMI IAIN Pekalongan yang beranggotakan saya sendiri, Ani Hakim, Tiwi Zaratul Afidah, Ilah Hayati Muflihah, Diana Safitri, Dwiki Septianggi, Nina Triana, Silviana, Sahrotun Nisa, Miftahul Hasanah, Eka Puji Astuti, Afroh Novianti, Kinanti Rizky Apriliana, Putri Indah Suryani, Rizkyana Mufidah, dan Hafid Ivansyah. Di sini kami akan memaparkan sebuah laporan KKL daring yang sudah kami laksanakan pada tanggal 27 September 2021 yang lalu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Hafizah yang telah menjadi pembimbing dan pendamping dari kelompok kami, serta SD Jogja Green School dan SD Islam Al-Ikhlas Jakarta yang sudah berkenan berpartisipasi sebagai pemateri di rangkaian KKL PGMI IAIN Pekalongan meskipun via virtual. Dan tak lupa pula teman-temanku yang sudah mengikuti dan menyusun laporan ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Langsung saja kami akan memaparkan laporan yang sudah kami buat melalui video ini. Selamat menonton. Bab 1. Pendahuluan. A. Eksistensi kegiatan KKL daring bagi mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. 1. Kompetensi utama lulusan mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan adalah menjadi guru kelas MI yang berkualitas. 2. Mahasiswa lulusan jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan juga diharapkan dapat menjadi pengelola lembaga pendidikan dasar yang profesional dan unggul. 3. Bobot kuliah kerja lapangan adalah 0 SKS dalam kurikulum jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Program ini bersifat wajib karena kegiatan ini merupakan program kurikuler mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Harapannya, saya calon guru mendapatkan gambaran proses pembelajaran Kompetensi kegiatan kuliah kerja lapangan adalah mahasiswa mampu menelaah secara komprehensif tentang pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di MIS atau SD. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan KKL daring ini, semoga dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan oleh Jogja Green School dan SD Islam Al-Ikhlas Jakarta Selatan, serta lebih mengetahui mengenai kurikulum manajemen pendidikan yang ada di MI atau SD. Pola kegiatan KKL ada dua, sistem klasikal dan sistem dialogis. Sistem klasikal yaitu narasumber memberikan penjelasan materi terkait pola manajemen madrasah dan sekolah dasar di masa normal dan di masa pandemi. Sedangkan sistem dialogis yaitu di mana dalam forum KKL itu narasumber memberikan kesempatan kepada peserta KKL untuk menyampaikan atau mengajukan berbagai persoalan terkait dengan materi yang telah dipaparkan. Harapan saya bagi untuk kedepannya agar lebih baik lagi, menyajikan narasumber yang lebih kompeten lagi, yang lebih maju lagi, dan memiliki ide-ide yang banyak. Selain itu, harapan saya pula sebagai calon pendidik bisa lebih berkompeten, bisa memiliki akhlak karimah yang baik, menguasai keterampilan IT, dan dia ingin membangun sebuah lembaga pendidikan yang membuat siswa itu nggak jenuh, nggak bosan. Selanjutnya yaitu bab kedua, pokok-pokok pemikiran manajemen pendidikan. Sub yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah penerapan sebuah prinsip, konsep, dan teori manajemen dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya subkomponen manajemen pendidikan. Menurut Prihatin, adapun komponen-komponen atau ruang lingkupnya adalah yang pertama, manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan tentang pendataan mata pelajaran yang diajarkan, waktu, jam yang tersedia. Yang kedua, manajemen ketenaga pendidikan.
Meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, manajemen peserta didik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Yang keempat, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Yang kelima, yaitu manajemen keuangan. Pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Yang keenam, manajemen administrasi perkantoran, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan kantor. Yang ketujuh, manajemen unit-unit penunjang pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Yang kedelapan, manajemen layanan. Manajemen layanan khusus pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pelayanan khusus. Yang kesembilan, manajemen tata lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi tata ruang pertamanan sekolah. Yang ke-10, yaitu manajemen hubungan dengan masyarakat, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat. Selanjutnya poin C, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengorganisasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, relativitas nilai-nilai. Selanjutnya, harapan saya untuk Jogja Green School dan SD Islam Al-Ikhlas Jakarta Selatan, semoga terus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik, bisa semakin maju dan sukses dalam mengembangkan metode pembelajaran. Dan semoga dari pengalaman KKL dapat membuat saya sebagai calon pendidik semakin berkembang. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pendidikan. Ya, menurut George R. Terry dan Leslie W. Rowe adalah mengemukakan manajemen pendidikan, yaitu planning, organizing, staffing, motivating, dan controlling. Yang selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Harapannya dari pengalaman KKL tersebut, semoga saya sebagai calon guru dapat menciptakan pendidikan yang kompeten serta berkualitas. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan. Visi merupakan impian yang jelas di masa depan. Suatu visi dikatakan efektif jika memiliki karakteristik. Yang pertama, jelas dan tidak membingungkan, menarik dan mudah diingat, aspiratif, realistis dan dapat dicapai, selaras dengan nilai-nilai, berjangka waktu, singkat, inspiratif, disepakati oleh semua stakeholder sekolah, menyatakan dengan jelas esensi dari apa yang seharusnya dicapai sekolah, fleksibel dan menumbuhkan kreativitas. Selanjutnya, misi madrasah dikembangkan dari kegiatan utama lembaga dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dengan diterapkan stakeholder potensial lembaga, maka hal yang penting lainnya juga harus diterapkan oleh lembaga, yakni kegiatan utama lembaga. Memuat seluruh makna yang terkandung dalam visi, memberikan petunjuk atau tujuan yang akan dicapai, dan kelompok sasaran memperhitungkan masukan dari stakeholder, fokus pada kemampuan yang dimiliki sekolah, dan bebas dari kata-kata yang tidak bermakna.
Selanjutnya, macam-macam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum, yang kedua, manajemen tenaga kependidikan, yang ketiga, manajemen kesiswaan, yang keempat, keuangan dan pembayaran, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen hubungan masyarakat. Selanjutnya, saya sangat terinspirasi dengan guru-guru di Jogja Green School. Oleh karena itu, tentunya harapan saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang hebat seperti mereka. Guru yang tidak pernah berhenti belajar, menyadari bahwa zaman terus berubah, ilmu semakin berkembang, dan tantangan pun semakin beragam. Terima kasih. Madrasah atau di sekolah. Untuk manajemen pendidikan di Jogja Green School, Kota Yogyakarta, ada visi dan misi yang sudah tertera, jadi langsung saja ke poin selanjutnya, yaitu tentang manajemen kurikulum pembelajarannya. Manajemen kurikulum dan pembelajarannya ada banyak, diantaranya dengan reading time, kelas dongeng, kelas profesi, dan lain sebagainya. Background MISD-nya dengan BIMTEK, workshop, dan seminar, dan ada lagi dengan membaca buku atau media. Kemudian untuk manajemen kesiswaan Jogja Green School sudah menarik karena tidak ada batasan bagi anak yang berkebutuhan khusus ataupun normal untuk belajar dalam satu ruang lingkup yang sama. Kemudian ada lagi poin tentang manajemen keuangan dan pembiayaan MISD. Di Jogja Green School sendiri memang cukup mahal dikarenakan imbangnya dengan ketersediaan fasilitas yang langka yang hanya tersedia di sekolahan yang berbasis alam. Karena narasumbernya sudah memberikan banyak inspiratif bagi saya berharap semoga bisa menjadi guru yang kreatif dan bisa memberikan contoh yang baik kepada siswanya, peserta didiknya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Manajemen sarana dan prasarana di Jogja Green School sendiri itu sangat berpengaruh bagi pendidikan dan kelancaran, karena sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur kualitas madrasah dan perlu peningkatan terus-menerus. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan poin penting yang harus dipenuhi dalam membantu dan menunjang proses pendidikan. Sarana dan prasarana di Jogja Green School tentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran. Yang poin K yaitu manajemen hubungan Jogja Green School dengan masyarakat, yaitu hubungan Jogja Green School dengan masyarakat sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya 3 kegiatan seperti Founder, Market Day, dan Voting Press. Manajemen pendidikan di SD Islam Al-Ikhlas, Jakarta Selatan. Yang pertama ada visi misi yang sudah tertera. Yang kedua ada manajemen pengelolaan kurikulum. Di sini SD Islam Al-Ikhlas kurikulumnya patut dicontoh karena mencakup basic Islami, tahfidz, dan kompleks. Dan yang poin ketiga yaitu manajemen tenaga pendidik, yakni dengan memenuhi kriteria yang sudah tercantum di syarat menjadi pendidik di SD Islam Al-Ikhlas. Harapan dan mimpi saya setelah mengikuti KKL daring ini yaitu dapat mengembangkan model pembelajaran yang lebih besar lagi, namun tidak meninggalkan nilai-nilai dan tradisi yang sudah ada di dalamnya, sehingga tidak hanya membentuk peserta didik yang ambisius terhadap nilai angka saja, namun tetap membentuk peserta didik yang cerdas, peduli, dan memiliki mental dan spiritual yang kuat. Selain itu, juga tetap memberikan ruang bagi peserta didik untuk berekspresi secara bebas tanpa merasa malu dan membimbing peserta didik agar kelak bisa berguna bagi sesama agama, nusa, dan bangsa. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan SD
Islam Al-Ikhlas meliputi sentralisasi sumber pendapatan sekolah, asas manfaat, disiplin, wewenang satuan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Prasarana meliputi kelurahan, lingkungan, puskesmas, pihak ketiga. Yang terakhir yaitu manajemen hubungan dengan masyarakatnya juga sudah cukup baik, dibuktikan dengan 4 komponen yang baru saja disampaikan. Harapan saya yaitu semoga saya sebagai calon guru dapat mendidik siswa agar kelak menjadi lebih baik dari yang ada di SD Islam Al-Ikhlas dan Jogja Green School, tentunya dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam dunia pendidikan dan dapat menginspirasi, mencerahkan, mengajarkan kebenaran. Dapat juga berjuang keras menjadikan peserta didik menjadi pintar. Bab 5 kesimpulan untuk Jogja Green School bahwa pembelajaran yang ada di Jogja Green School ini menggunakan inovasi baru sehingga pembelajaran mengenal alam terbuka menggunakan metode sekolah alam. Sarannya untuk Jogja Green School itu akan lebih bagus lagi kalau memiliki seragam sekolah sehingga memiliki identitas sekolah, bisa seperti kaos olahraga atau seragam batik. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah mengikuti KKL ini bahwa metode kurikulum yang ada di sekolah itu tidak melulu mengikuti program pemerintah. Kita sebagai calon guru dapat memberikan inovasi baru sehingga sekolah itu akan menjadi lebih bagus lagi dan berkembang, dan siswa akan tertarik dengan sekolah tersebut untuk menjadi lebih baik. Sarannya bisa mengajak siswa untuk menjadi siswa yang lebih berkarakter. Jadi siswa itu tidak melulu ambisius untuk mendapatkan nilai tinggi dan terlihat cerdas di sekolah, namun siswa dapat mengimplementasikan pembelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang tua, belajar sholat tepat waktu, dan dapat membantu sesama. Kami yang dilakukan secara virtual di Jogja Green School dan SD Islam Al-Ikhlas Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2021, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran tidak harus monoton di lingkungan kelas dengan bangunan yang elit, tetapi kita juga bisa belajar apa saja di alam terbuka. Selain itu, pengelolaan pendidikan juga harus dipertimbangkan dengan rinci dan tepat agar sesuai dengan target yang diharapkan. Harapan dan mimpi saya setelah mengikuti KKL daring adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, serta membuat pembelajaran yang membentuk perilaku yang berakhlakul karimah. Dengan adanya kegiatan KKL ini, harapan saya semoga dapat mendidik siswa dengan mencontoh dan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dan tentunya dengan menciptakan inovasi terbaru bagi kelangsungan pembelajaran kami di sekolah nanti. Harapan dan mimpi saya setelah mengikuti KKL daring adalah dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan pembentukan karakter peserta didik dan bisa membimbing peserta didik menjadi anak yang cerdas, santun, mempunyai akhlak yang baik, dan bisa menghormati orang lain. Saya sebagai peserta KKL daring dan calon pendidik, saya berharap bisa mencontoh dan menerapkan strategi pembelajaran pada Jogja Green School dan SD Islam Al-Ikhlas yang begitu menyenangkan dan tentunya disertai dengan inovasi-inovasi terkini di dunia pendidikan. Dari SD Al-Ikhlas terdapat pelajaran di mana kita akan mendapat banyak pelajaran agama yang lebih dibandingkan jika bersekolah di sekolah umum, sehingga peserta didik
dan pendidik bisa lebih mendalami ilmu agama. Harapan saya ke depannya, semoga nanti ketika saya menjadi pendidik, saya bisa menerapkan apa saja yang sudah ditanamkan di SD Al-Ikhlas. Tidak terasa kita sudah mencapai detik-detik akhir video ini. Semoga dengan adanya KKL daring ini kita sebagai calon guru dapat menentukan apa yang cocok untuk siswa kita nantinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dalam video ini banyak manfaat yang dapat diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.